so there are many different immunotherapy drugs, and increase or more and more cancers are now being treated with some form of immunotherapy at some point, especially in the stage 4 cancers. So I can't give you a straight answer because it depends on the specific cancer type you have. But increasingly, we are applying and using immunotherapy in pretty much all stage 4 cancers now. How long is given for? Well, as long as it works, we keep giving it. For certain stage 3 cancers, so for example, for stage 3 lung cancer, we give it for a year. But in stage 4 cancers, we give it for as long as it works for. And if it's still working at the 2-year mark, a lot of oncologists might have a discussion with their patients whether or not they want to have a treatment break at 2 years, stop the treatment for a while, do follow-up scans, and see what happens. Because there is, when immunotherapy when some of the monoclonal antibodies for immunotherapy got invented, and some of the patients had their cancers very well controlled, and we just kept giving it every 2 weeks or every 3 weeks for 2 years, some of them more than 2 years. And then we discovered, actually, we can't see the cancer anymore. Do we really have to give treatment forever? And a decision was made that actually a 2-year mark sounds like a sensible time point to stop the treatment and just to observe the patient very closely. And if the cancer starts growing again, then to reintroduce the immunotherapy, monoclonal antibody at that point. And I've had some patients who are like that. But you kind of need to talk to the patient, look at the type of cancer it is, and agree for treatment break. But the general principle is, as long as it's working, you keep going. Oke, jadi ada pertanyaan yang bagus banget ya. Ini pertanyaannya adalah tipe-tipe kanker jenis apa yang bisa diobati menggunakan imunoterapi, dan durasinya tuh berapa lama dan berapa sering frekuensinya. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan sebenarnya awal-awalnya hanya sedikit jenis kanker yang bisa diobati oleh imunoterapi. Tapi dengan perkembangan zaman ini, banyak sekali kanker-kanker yang jenis-jenis yang lain yang mulai bisa diobati secara efektif menggunakan imunoterapi. Terutama kanker-kanker dengan stadium lanjut ya, atau stadium 4 seperti itu. Dan tentunya imunoterapi ini akan bisa mengobati hampir semua jenis dari kanker yang ada. Ya, dan pertanyaan selanjutnya tadi, apakah berapa lama nih imunoterapi harus dilanjutkan? Patokannya seperti ini. Ketika imunoterapi ini efektif mengobati seorang pasien, ya digunakan terus. Patokannya itu dulu. Ya, tapi memang sebenarnya kembali ke masing-masing dari pasien. Ya, jadi jenisnya kankernya apa, bagaimana respon tubuhnya dan lain-lain. Itu yang menentukan pasien ini akan diobati dengan imunoterapi. Akan tetapi seperti contoh aja, Dr. Lee menjelaskan beberapa contoh kasus, misalnya pasien dengan kanker paru-paru stadium 3. Ya, biasa rata-rata pengobatannya kira-kira setahun, seperti itulah patokannya gitu, kira-kira ya. Tapi jenis pasien bisa berbeda. Dan misalnya ada kanker paru yang stadium 4 misalnya. Nah, seperti ini mungkin akan diobati lebih lama. Nah, biasanya patokannya adalah waktu tahun kedua ya, dokter akan berbicara secara khusus sama pasiennya karena kondisi pasien akan berbeda. Akan melakukan scan-scan, tes-tes lab untuk memastikan kondisinya gimana. Biasanya angka 2 tahun ini menjadi penting karena dokter akan ngobrol dengan pasien apakah mau mengambil cuti pengobatan dulu ya, karena bisa ngambil cuti dulu biar nggak terlalu capek misalnya gitu. Jadi kalau memang setelah 2 tahun ini kankernya tuh kok ada pergerakan lagi, ya mungkin bisa dipikirkan untuk dilanjutkan. Pokoknya golden patokannya gini, ketika imunoterapi ini bisa efektif mengobati pasiennya ya. Lung cancer, yes, we use immunotherapy for lung cancer. In fact, it is very important as a treatment type for lung cancers. But in lung cancer, there are also many other treatment types. Some chemotherapy, some of them are tablet treatment, using tablet treatments that target specific mutations. So lung cancer is, lung cancer, if treated well,
patients can live well and live quite a lot longer. And a lot of it depends on the tumor biopsy, what the tumor biopsy shows after sequencing and testing for immunotherapy biomarker. But by and large, immunotherapy features very strongly in lung cancer treatment. Oke, jadi ada pertanyaan seberapa efektif imunoterapi untuk mengobati kanker paru-paru. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan bahwa imunoterapi sangat efektif untuk mengobati kanker paru-paru, terutama untuk kanker paru-paru memang. Jadi, tapi memang tergantung dari berapa parah dan sebagai apa kondisi dari kanker paru-parunya, dan tergantung juga bagaimana hasil tes dari tes genetika, tes blocking dan sequencing lain-lain untuk menentukan jenisnya ini seperti apa. Setelah itu baru dilakukan, kita bisa tahu seberapa efektif imunoterapi ini. Tapi secara general kanker paru-paru. I would be very, very guilty is most of the cancers are related to lifestyle factors, and it is also true that the longer you live for, the more likely you are to get cancer because your body wears out, and when your body wears out, the genes in your cells also start wearing out. And when they wear out, they make mistakes, and these mistakes can create cancers, which is why the older you get, the more likely you are to get cancer. But if you live well and you live healthy, you keep to healthy weights, you have a very good lifestyle, you don't smoke, you don't smoke tobacco, you don't drink alcohol, or you reduce the amount of alcohol you drink, and you're not obese, then you can avoid up to about 60% of these cancers by not drinking, reducing alcohol, keeping healthy weight, and exercising regularly. And then there are some cancers that you can also prevent or reduce the chance of getting by doing health screening. So these cancers, like breast cancers, you can go for health screening with mammograms or breast ultrasounds. For certain patients, they may need breast MRI, depending on the family history. You can do colorectal screening with colonoscopy, fecal occult blood test. So if you were to reduce the chance of getting cancer, but there is no way for me to tell you that you can prevent all cancers in your entire life. Oke, jadi ini ada pertanyaan, Dr. Lee, bagaimana suggestion-nya atau idenya untuk menghindari kita dari semua penyakit kanker. Ya, jadi Dr. Lee menjelaskan tidak bisa. Ya, jadi Dr. Lee juga nggak mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari semua jenis kanker. Tapi yang pasti Dr. Lee bilang bahwa kanker ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup. Ya, jadi kebanyakan sebabnya adalah gaya hidup kita. Jadi selama kita itu punya gaya hidup yang sehat, makanannya baik, berat tubuhnya tidak terlalu berlebihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, maka kita akan bisa menghindari kanker dengan kemungkinan lebih tinggi. Ya, jadi dan patut diingat, semakin panjang hidup kita, kemungkinan kita terkena kanker akan semakin besar, karena semakin tua umur kita, kanker sel-sel tubuh kita itu semakin rusak, ya, jadi semakin menua dan rusak. Ketika tubuh itu rusak, akan membuat kesalahan-kesalahan. Ya, jadi kesalahannya salah satunya adalah sel kanker ini. Jadi pola makan kita, pola hidup kita, makanan, berat badan kita dan lain sebagainya, kita bisa mengurangi kemungkinan kita terkena kanker sampai dengan 60%. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu bisa menjaga makanan, kalau bisa nggak minum alkohol, ya, untuk bisa kita hidup dengan baik. For women, it's important for them to do cervical screening as well. And for children, it's also important for them to get vaccinated against HPV vaccines, because that is a very, very good way of preventing cervical cancers and for boys from spreading the virus that can cause cervical cancers. Oke, ini saya lupa jelaskan. Oke, sorry. And also hepatitis vaccination is good for reducing a chance of getting hepatitis B-related liver cancer. Oke, jadi saya kelupaan untuk menjelaskan hal yang kedua. Dokter Lee menjelaskan adalah cara yang kedua supaya kita bisa terhindar kanker adalah melakukan screening, ya. Jadi
screening ini penting sekali kita untuk bisa melakukan deteksi dini. Ya, ini penting sekali untuk kita bisa menghindari kemungkinan kita terkena kanker. Misalnya kita mencegah kanker perut dengan melakukan endoskopi dan kolonoskopi, mencegah kanker payudara dengan melakukan mamografi, dan lain sebagainya. Dan untuk wanita-wanita, Dr. Lee menjelaskan bahwa kita seharusnya melakukan imunisasi ya, seperti imunisasi HPV ya untuk mencegah kanker serviks. Ya, kita kan nanti akan berhubungan dengan pria. Jadi kanker serviks akan cegah menggunakan vaksin ini, dan juga vaksin untuk liver kita untuk mencegah penyakit hepatitis itu juga sangat efektif sekali untuk kita terhindar dari penyakit kanker.